Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat Islam dan iman. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah, maka tidak ada salahnya dalam kesempatan ini jika admin membahas sedikit tentang latar belakang dan sejarah salat tarawih, serta hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan tersebut. Salat tarawih merupakan salah satu ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Ibadah ini mempunyai sejarah yang panjang dan berasal dari zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi Muhammad dikenal dengan nama Qiyam Ramadan. Menurut sejarah, ibadah tarawih dilakukan pertama kali di Masjid Nabawi. Tarawih biasanya dilakukan setelah salat Isya. Berkaitan dengan salat tarawih, sebenarnya Nabi Muhammad SAW sendiri hanya salat Qiyamul Ramadan selama 3 malam saja. Lalu tak pernah lagi berjamaah. Ini tercatat dalam kitab-kitab hadits mutabarah. Misalnya riwayat Imam Bukhari berikut ini. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Ukail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah rahimahullah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan salat di masjid. Orang-orang kemudian mengikuti beliau dan salat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut salat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi. Lalu Rasulullah SAW keluar untuk salat dan mereka salat bersama beliau. Kemudian, pada malam yang keempat masjid sudah penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk salat subuh. Setelah beliau selesai salat fajar, beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Akan tetapi aku takut salat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu." Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, hadis ini dikuatkan oleh Yunus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun keterangan yang menunjukkan pada masa itu penamaannya bukan salat tarawih tetapi Qiyamul Ramadan, ialah berdasarkan hadis berikut. Siapa yang mendirikan salat di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salat tarawih menjadi salat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan, dan salat tarawih ini dikerjakan oleh Nabi Muhammad pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pada masa itu, Rasulullah SAW mengerjakan salat tarawih tidak selalu di masjid, terkadang juga dilakukan di rumah. Hadis tersebut di atas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW memang pernah melaksanakan salat tarawih pada malam awal-awal bulan Ramadan. Hingga akhirnya, saat melihat antusiasme yang begitu tinggi dari para sahabat-sahabatnya, Nabi justru mengurungkan niatnya datang ke masjid pada hari ketiga atau keempat. Ada dua sebab mengapa Rasulullah tidak selalu melaksanakan salat tarawih di masjid. Pertama, bisa jadi karena Rasulullah khawatir, karena sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyu yang mewajibkan salat tarawih kepada umatnya. Tentu hal tersebut akan memberatkan umat generasi berikutnya yang belum tentu memiliki semangat yang sama dengan para sahabat di zaman Nabi. Kedua, Rasulullah takut timbulnya salah persepsi di kalangan umat, bahwa salat tarawih wajib karena merupakan perbuatan baik yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Keterangan dalam Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari, sesungguhnya Nabi ketika menekuni suatu amal kebaikan dan diikuti umatnya, maka perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya. Langkah tersebut menunjukkan betapa bijaksana dan sangat sayangnya Nabi kepada umatnya. Pada hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid hanya 3 atau 4 malam. Dan Nabi Muhammad tidak hadir melaksanakan salat tarawih bersama-sama di masjid karena takut atau khawatir salat tarawih akan diwajibkan kepada umatnya. Salat tarawih hukumnya adalah sunnah, karena sangat digemari oleh Rasulullah dan beliau mengajak orang-orang untuk mengerjakannya.
Dalam hadis di atas tidak ada penyebutan bilangan rakaat, dan ketentuan rakaat salat tarawih secara rinci. Variasi jumlah rakaat, variasi, atau jumlah rakaat soal jumlah rakaat dalam salat tarawih juga banyak tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Beberapa orang tahunya bahwa salat tarawih itu ada ketetapan jumlah rakaat, yang teriwayat dari Nabi atau para sahabat. Ada yang menyebut 8 rakaat, tidak sedikit yang mengatakan 20 rakaat, atau bahkan ada yang lebih. Dalam perjalanannya, justru salat ini dilakukan dengan variasi jumlah rakaat yang beragam dan berbeda-beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengerjakan salat tarawih atau qiyam Ramadan dengan jumlah rakaat yang bervariasi. Itulah sebabnya mengapa banyak ulama yang sampai saat ini masih berselisih tentang berapa jumlah rakaat tarawih yang benar dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian, jumlah 20 rakaatlah yang menjadi masyhur dan disepakati oleh 4 mazhab fikih sebagai jumlah yang ideal untuk salat tarawih di malam Ramadan. Awal mula dinamakan tarawih dan istilah tarawih sendiri baru muncul belakangan ketika ia diidentikan dengan salat berjamaah yang punya jeda istirahat atau disebut tarwihah, setiap 2 kali salam hingga genap 10 kali salam, 20 rakaat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan asal nama tarawih ini sebagai berikut. Tarawih adalah jamak dari tarwihah, yaitu istirahat 1 kali. Seperti kata taslimah berasal dari kata salam. Salat berjamaah di malam-malam bulan Ramadan disebut sebagai tarawih karena pada awalnya salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Para sahabat beristirahat di antara setiap 2 kali salam. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, sudah maklum bahwa peristiwa awal salat tarawih berjamaah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab dengan imam tarawih sahabat Ubay bin Ka'ab, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut dari Abdurrahman bin Abdul Qori bahwa dia berkata, "Aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada malam Ramadan menuju masjid. Ternyata orang-orang salat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah. Ada yang salat sendiri, dan ada seseorang yang salat diikuti makmum yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Maka Umar berkata, aku pikir seandainya mereka semuanya salat berjamaah dengan dipimpin 1 orang imam, itu lebih baik. Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu, lalu mengumpulkan mereka dalam 1 jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain, dan ternyata orang-orang salat dalam 1 jamaah dengan dipimpin seorang imam. Lalu Sayyidina Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang salat awal malam. Yang ia maksudkan untuk mendirikan salat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan salat pada awal malam. Hadis riwayat Bukhari. 7 persiapan menyambut bulan suci Ramadan. 1. Memperbanyak doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Mula bin Al-Fadl berkata, para ulama terdahulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya, agar dia menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan. 2. Membayar utang puasa. Sebelum memasuki bulan Ramadan, umat muslim wajib menunaikan utang puasa yang belum dikerjakannya. Hal ini sejalan dengan hadis berikut. Dan utang terhadap Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Memperbanyak puasa sunnah. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah rahimahullah, beliau berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadan, dan aku belum pernah melihat Rasulullah paling banyak berpuasa dalam sebulan melainkan pada bulan Syaban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Menyiapkan dana untuk bersedekah di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5. Kesiapan jasmani dan ruhani. Kesiapan di sini tentu tidak hanya berkaitan dengan jasmani yang sehat, namun adanya pembiasaan aktivitas agar tidak kaget dengan program Ramadan, di mana siang harinya kita berpuasa, dan malam harinya diisi dengan qiyam dan tilawah Al-Quran. Pergunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. 6. Menyiapkan ilmu dan targhib Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Menjelang kedatangan bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, diwajibkan kepada kalian berpuasa padanya. Pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan dibelenggu, padanya juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan pada malam itu, maka ia telah terhalang dari kebaikan tersebut." Hadis riwayat Ahmad. Targhib yang diadakan bukan hanya kaitannya dengan iming-iming keagungan Ramadan, tapi afdalnya dengan mempelajari kembali fikih ibadah Ramadan. Agar dengan bertambahnya ilmu semakin maksimal ibadah yang kita lakukan, dan terhindar dari penyimpangan yang bisa mengurangi bahkan bisa merusak ibadah kita. 7. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kaum muslimin. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang Allah, yang kasih sayang itu akan diberikan kepada hamba yang penyayang. Dan juga disebut bulan ampunan Allah, yang mana ampunan itu hanya diberikan kepada hamba yang pemaaf. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan pada malam nisfu Syaban, lalu mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang cekcok atau bermusuhan terhadap saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, dan menjadi Ramadan terbaik kita dibanding tahun-tahun sebelumnya. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.